Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. A'udzu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita masih dengan Allah kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang banyak orang melalaikannya dan banyak orang yang menyesalinya ketika nanti dalam barzakh. Dua nikmat yang ketika di akhirat nanti banyak orang juga menyesalinya, yakni nikmat sehat dan sempat. Mari kita syukuri dua nikmat dari Allah ini dengan mengisi kebaikan, mengisi dengan amal soleh, zikrullah, dan diantaranya adalah kita ta'lim hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima di sisinya sebagai amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, pertemuan kali ini kita akan mulai membahas kitab Arba'un Nawawi, satu kitab yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Satu kitab yang ditulis oleh seorang penulis yang tulisan-tulisannya diakui oleh dunia, diakui oleh kaum muslimin sebagai sumber rujukan yang luar biasa. Itu adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadirin Allah, dalam pembahasan kita kali ini sebenarnya kami ingin mendapatkan satu kitab yang bisa kita pegang bersama, tetapi kemudian kami coba cari di pasaran belum menemukan. Kami hanya menemukan yang beberapa versi online yang menurut kami pembahasannya menarik. Kemudian oleh karenanya izinkan kami hari ini dengan bahan ini kami olah sendiri dengan harapan panjenengan bisa lebih mudah memahami pembahasan dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'un Nawawi. Insyaallah nanti kalau teman-teman akan datang, jika sudah ketemu kitabnya mungkin kita akan dapatkan dan bisa kita bagi bersama insyaallah. Hadirin Allah, kita masuk dalam bahasan hadis pertama. Al-hadithul awal. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs. Ini adalah julukan, kunyah. Kunyah itu nama julukan. Nama aslinya Umar bin Khattab, tapi nama kunyahnya adalah Abi Hafs, karena salah satu putranya beliau adalah namanya Hafs. Kalau putrinya ada namanya Hafsah, yang kemudian diberi istri oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal perbuatan itu binniyat, pasti ada motivasinya. Amal perbuatan itu pasti ada
motivasinya. Hadirin, setiap kita berbuat pasti ada motivasinya. Ada orang makan, pasti ada motivasinya. Entah ingin agar kenyang, entah ingin agar yang punya warung biar seneng, entah ingin agar sambil nebeng di pinggir jalan, entah apa aja. Yang pasti semua amal itu sungguhnya ada motivasinya. Kita hadir di sini pasti ada motivasinya, betul kan? Betul kan? Pasti motivasinya, entah apapun itu. Jangan datang ada mungkin yang kepingin untuk taklim karena pahala untuk mengaji itu luar biasa besarnya. Ada satu riwayat menyatakan lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Luar biasa orang taklim itu. Atau mungkin ada yang kebetulan sambil sholat maghrib nunggu isya sekalian. Atau barangkali ada yang penasaran sama ustadznya mungkin. Sopo maneh ini. Atau mungkin ada yang lain. Apapun itu, yang jelas semua ada motivasinya. Nah, hadirin Allah, wa inna ma likulli imrin ma nawa. Dan sungguhnya likulli imrin ma nawa, bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang menjadi motivasinya, yang menjadi niatnya. Hadirin, ketika ada innama, maka sungguhnya adalah membatasi orang yang mendapatkan sesuatu ketika beramal, maka tergantung kepada motivasinya apa, niatnya apa. Jadi kita ini akan dapat sebagaimana apa yang kita niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya, seorang berhijrah ila Allah wa rasulih, yang dia berangkat karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya adalah karena dunia yang ingin dicapainya, yang ingin didapatkannya, atau ingin mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah dapatnya yang dia niatkan saja. Hadirin Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nama lengkapnya panjang dari namanya. Maka kita mengenalnya hanya Al-Bukhari saja. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Dan juga oleh Wabul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Bushairi An-Naisaburi. Dia adalah Imam Muslim fi sahihima, di dalam sahihnya mereka berdua. Jadi ini adalah hadis ini hadirin diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sengaja kami tulis lengkap begini sekaligus jadi referensi. Jadi ketika kita ini bicara hadis, harapannya itu adalah mengerti dari mana asalnya ini. Karena ada ulama yang masalah menghukumi ketika kita bicara hadis, tidak mengerti dari asalnya dari mana,
itu dikhawatirkan terkena ancaman berbohong atas nama Rasulullah. Di awal-awal kitab mukhtasarnya Sahih Bukhari Muslim itu dibahas tentang berbohong atas nama Nabi. Maka para ulama ahli hadis menyampaikan begitu pentingnya masalah ini sampai tadi ketika bicara hadis maka menjadi harus seseorang itu menyampaikan dari mana asalnya hadis itu. Oleh karenanya perlu kami sampaikan di sana sehingga panjenengan semua bisa menjadikan sebagai rujukan. Inilah asal yang jelas. Fi sahihima alladaini huma ashahul kitab al-musannafah. Yang keduanya adalah kitab yang paling sahih yang ditulis. Artinya ini kitab yang disusun itu yang termasuk diakui paling sahih. Yaitu adalah kitab Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah, ini adalah hadis yang pertama ini. Mari kita bahas satu persatu di sini. Hadirin Allah, sebagai catatan kami sampaikan di situ. Hadis ini merupakan satu hadis di antara hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Jadi hadis ini menjadi satu di antara hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena pembahasan tentang dalam. Bahkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah taala dia berkata dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Mencakup sepertiga ilmu. Bahkan yang terdapat ini sebagai sepertiga dari iman. Kenapa? Karena iman itu diucapkan dengan lisan, diakui dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kan begitu kayak iman. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diakui dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, dalam hadis ini membahas tentang niat yang itu ada di dalam hati. Oleh karenanya bahkan dijuluki disebut sebagai hadis ini adalah mencakup sepertiga dari ilmu, sepertiga dari iman. Begitu pentingnya hadis ini sehingga menduduki hadis yang pertama yang dibahas dalam kitab Arba'un Nawawi. Hadis ini ada sebabnya. Jadi sebabnya hadis ini adalah asbabun nurutnya. Hadirin, hadis ini Rasulullah jauh begini, ini asbabun nurutnya ada sebabnya. Ya, ini adalah suatu ketika Rasulullah berhijrah, itu ada yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ternyata ada maunya. Orang berangkat hijrah ternyata ada maunya, yakni ingin mengejar seorang perempuan. Jadi ditanya dari Mekah ini hadirin, yang berangkat kan tidak semua laki-laki. Ada ibu-ibu yang berangkat juga. Ada wanita yang berangkat juga. Nah, di antara para wanita ini ada yang menarik seorang laki-laki, dan laki-laki ini jadi ikut berangkat berhijrah karena ingin beristri perempuan tadi, namanya Ummu Qais. Jadi ini merupakan satu peringatan juga hadirin, orang berhijrah itu tidak semuanya murni karena Allah. Orang berhijrah itu motivasinya bisa macam-macam. Ada orang berhijrah motivasinya murni karena Allah, ada. Tapi ternyata juga ada yang tidak murni karena Allah. Ini satu contohnya. Jadi dia berangkat berhijrah ternyata adalah karena ada motivasi perempuan. Sama kadang kalau kita ini berangkat sholat jamaah ya, itu kan nggak selalu karena Allah, kadang-kadang ada yang karena suka tetangga, ada nggak?
Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ada yang juga karena mungkin sungkan mertua barangkali. Karena tinggal bersama mertua, mertuanya berangkat ke masjid, sungkanlah masa menantu nggak berangkat ke masjid juga. Ya, ada motivasi begitu juga. Artinya memang begitu. Orang beribadah itu macam-macam memang. Dan di sini contohnya adalah Rasul menyebutkan orang hijrah ini. Hadirin Allah. Di sisi lain, ini yang dicontoh ini hijrah. Hijrah itu adalah suatu ibadah yang pengorbanannya luar biasa. Pengorbanan fisik jelas. Orang berhijrah itu pindah tempat. Ya, masa itu ya, kalau sekarang sudah tidak ada hijrah lagi. Yang ada lagi hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Hijrah dari jauh dari Allah menuju pada dekat pada Allah. Tapi kala itu hijrah adalah pindah tempat dari Mekah ke Madinah yang jaraknya ribuan kilo. Artinya ada pengorbanan fisik, apalagi pengorbanan mental jelas. Ya, mikir di sana dapat apa, di sana ada apa, belum jelas. Di Madinah nanti jadi apa, belum jelas. Sudah pokoknya berangkat aja. Kemudian ada lagi pengorbanan harta. Orang yang berangkat berhijrah itu banyak harta yang tinggal di kota Mekah. Sehingga pada kisah berikutnya ketika perang setelah pasca perang Badar itu banyak harta kaum muslimin yang di kota Mekah itu yang kemudian dirampas, ya, kemudian menjadi pemicu perang-perang awal itu adalah harta kaum muslimin yang ditinggal ke kota Madinah itu di sana diambil oleh orang-orang musyrikin. Jadi sebenarnya Islam itu hadirin tidak cari gara-gara, tetapi ketika digarai tidak boleh mundur. Islam itu seperti tawon. Tawon itu kalau menjadikan kisah tawon itu ada nggak tawon itu bikin gara-gara gitu? Ada. Bahkan kalau ngenclok ke daun bunga itu tidak ada bunga bisa patah gara-gara tawon itu. Pernah nggak dengan supaya ada tawon ngenclok ke bunganya patah gitu? Tidak pernah. Mungkin tawon yang nandang kan? Tidak pernah ada. Dia begitu luar biasa menjaga lingkungannya. Seorang muslim begitu, nggak boleh bikin onar, nggak boleh bikin onar. Maka nggak ada pelajaran Islam yang mudah merusak, nggak ada sebenarnya. Tetapi ketika kemudian si tawon ini diganggu, pernah tahu apa akibatnya ketika tawon diganggu? Itu walaupun sembunyi di dalam sumur ditunggu itu kan. Itu usaha kedua. Hadirin, kaum muslimin seperti itu juga. Kita tidak boleh mundur ketika menghadapi masalah. Tidak akan jadi masalah, tapi ketika masalah tidak akan mundur. Makanya hadirin, kita kadang perlu berefleksi. Ini kan apalagi Islam itu memang rahmatan lil alamin, kan begitu kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nah, permasalahannya kita kadang memahami rahmatan lil alamin itu tidak tepat. Rahmatan lil alamin yang dia pahami itu yang gemuk-gemuk saja. Yang gemuk-gemuk saja, enak-enak. Senyum. Apa Rasulullah nggak pernah senyum? Oh iya, beliau orang yang suka senyum beliau. Tapi kapan senyum itu ada waktunya. Kenapa? Karena di dalam kita merawat umat ini memang ada saatnya itu tidak harus senyum. Saya gambarkan begini hadirin, seperti seorang tukang. Tukang itu kalau mau bangun rumah itu saat pondasi itu mungkin butuh apa? Butuh pacul, ya.
apa foto linggis kan, apalagi itu ya. Itu foto itu jenengan. Kenapa pas? Karena memang sedang bangun pondasi. Tapi coba setelahnya, setelah udah selesai bangun temboknya, butuh apa coba? Apa masih butuh linggis? Nggak butuh sudah. Pacul masih butuh linggis. Tapi ganti sudah. Mungkin cetok, mungkin yang lainnya. Semakin ke atas beda lagi sudah. Masang genteng masih butuh pacul? Nggak butuh kan? Nggak butuh ya. Ya. Masang kaca, apalagi? Masang kaca butuh linggis. Maka ketika sudah berbeda, kondisinya berbeda. Kadang perlu gergaji, Pak. Kadang perlu palu. Kadang perlu dipaku. Begitulah dalam membangun umat ini. Maka mari kita pahami konteks Ramadan itu lebih lengkap. Rasulullah itu pernah menghukum orang, pernah. Tapi menghukumnya ini karena sayang ini kalau diterus-teruskan begini, kamu semakin dalam nerakamu nanti. Kayak kita ini kalau ke jalan raya, kita jalan raya ada marka ya, marka itu yang garis-garis sinten, zebra cross itu polisi, itu bukan perhubungan gitu. Penegak hukumnya adalah Pak Polisi. Maaf. Bikin garis-garis itu sebenarnya itu ada maunya atau iseng Pak? Iseng. Suka-suka aja garis-garis. Kadang putus-putus, kadang nyambung. Ayo, ada maunya apa iseng-iseng Pak? Ada maunya gitu. Ada maunya. Ketika tikungan tajam, bikin garis lurus, nyambung, tidak putus-putus. Kenapa? Sesungguhnya ini bagian dari kasih sayang. Bahkan seandainya ada orang melanggar di situ, akan ditegur, bahkan dihukum oleh polisi. Apakah polisi ini sedang benci sama dia? Bukan, sayang sama dia. Mas, jangan suka melanggar. Di sini ini sering orang kecelakaan. Dan biasanya mati sama dieman jika mati. Makanya jangan ngebut, jangan lewat marka. Sekali lewat marka kesantap dari lawannya bisa mati sampean. Hadirin, pernah kita menanggung seperti itu? Pernah kita merespon bahwasanya kita diperingatkan, kita diberikan satu peringatan agak keras, itu bukan karena dia benci, tapi karena sayang kepada kita. Disitulah kita memberi rahmat alamin. Contoh lain, dengan misalkan punya putranya pengenan ke atas pohon. Kira-kira ini putranya jenengan masih usia kira-kira ya TK 0 besar. Naik pohon mangga. Mainan dengan ini mungkin. Kira-kira yang benar di mana Bu? Yang benar itu dikengin terus akan apa yang mudun? Kengin terus akan. Iya kan? Suruh turun pasti. Turun. Kenapa? Khawatir nanti kalau kamu jatuh kayak apa nak? Itu menurut si anak, kira-kira ibu ini sedang sayang sama dia atau sedang marahi dia? Gitu ya. Padahal ibu ini nggak pernah ingin melukai anaknya. Saking sayangnya, jangan naik nak, jangan naik. Kamu bahaya, kamu jatuh nanti gimana? Bahkan sampai dia seandainya maksa naik, tidak kali itu gitu saja. Yang mudun, ayo mudun. Kalau orang-orang di sini kadang-kadang terus gitu. Itu maknanya apa sih maknanya? Dikengin mudun mau terus ya kan? Terus itu kan nanti kamu mudun. Itu kemudian kalau si anak ini masih naik, apa yang terjadi? Pasti ibu lebih marah. Bukan karena marahi dia benci, tapi karena sayangnya.
bisa diketok itu. Ayo terus no. Hadirin, pernahkah kita menganggap demikian juga ketika ada aturan Islam yang berupa hukuman? Islam menghukum ketika seorang mencuri melewati batas tertentu, maka hukumannya ada potong tangan. Coba refleksi, Pak. Coba kita pahami betapa sayangnya Allah kepada kita. Karena dosanya mengambil hak orang lain tanpa alasan yang hak, itu berat sekali, Pak. Maaf. Rasulullah bersabda ketika seorang itu di akhirat ditanya oleh masyarakat, ya Rasulullah, seandainya seorang itu sholatnya bagus, puasanya bagus, dia berjihad fisabilillah, apakah dia masuk surga? Dan diberikan, ya, asalkan tidak punya utang. Bu, hati-hati dengan utang. Masih punya utang? Ya, masih pada ngaku kelihatan dari utang. Orang punya utang itu bisa tertunda surganya. Kenapa? Belum selesai urusan dengan manusia ini, belum selesai dunia ini. Sholatnya bagus, puasanya bagus, masih punya utang. Nanti dulu. Tertunda sampai selesai dulu. Itu padahal bukan baik-baik. Bayangkan kalau ngambil, dosanya luar biasa hadirin. Makanya kemudian sampai begitu kerasnya Islam melarang, ternyata ada hikmah di sana hadirin. Hadirin Allah, baik, kita kembali ke materi. Jadi hijrah saja yang begitu berat, butuh pengorbanan fisik, pengorbanan harta, pengorbanan nyawa bahkan. Ya kan, orang hijrah jangan segitu Pak, berangkat dari Mekah ke Madinah itu jangan dikira terus jalannya lempung kayak begini. Melewati gurun pasir, melewati banyak hewan buas. Artinya banyak halangan. Nah, hijrah saja yang begitu berisiko, meninggalkan anak istri, meninggalkan harta benda, meninggalkan lingkungannya untuk bertemu dengan hewan baru yang mungkin nggak jelas kondisinya. Hijrah saja yang begitu berat itu ternyata bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ikhlas karena Allah. Hijrah saja yang begitu beratnya, begitu keras penderitaannya bisa tidak diterima ketika tidak ikhlas karena Allah. Bayangkan ibadah-ibadah lain yang lebih ringan. Bapak Ibu bisa menerima ini, jelas saya? Halo? Saya dipahami ya? Saya menggunakan bahasa begini, bisa dipahami? Karena kalau ceramah saya kan bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggris saya nggak ngerti bajunya, saya juga nggak ngerti gitu. Semoga para hadirin semuanya diberikan kehidupan yang berkah hingga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini maka bayangkan ibadah-ibadah yang lebih ringan Pak. Sholat, ya sholat pakai bayar betul? Pakai bayar betul Pak? Bayar parkir. Wah, ada di sini. Sholat, puasa yang jauh lebih ringan daripada hijrah. Lo yang bayar, yang berat, yang taruhan nyawa bisa nggak diterima oleh Allah. Lo apalagi yang ringan-ringan Pak? Maka hati-hati dengan niat ini Pak. Hati-hati dengan niat ini. Barang siapa yang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Tapi yang bukan karena Allah, jangan dapat apa-apa hadirin. Hadirin Allah, kami tulis di halaman 2 yang tadi paling atas ayat Al-Qur'annya, dimensi amal. Dunia atau akhirat terserah kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 115. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man
منها وسنجزي الشاكرين. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hadirin, ini selaras dengan apa yang kita bicarakan tadi. Sebagaimana sabda Nabi tadi, barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat itu. Tapi barang siapa berhijrah bukan karena Allah, maka dia akan dapat apa yang diinginkan saja. Dia akan dapat surga, karena hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Maka itu terserah kita hari kita sholat, dapat apa sholat kita tergantung kita. Kita puasa, dapat apa puasanya tergantung kita. Kalau kita berniat karena Allah, ingin agar mendekat kepada Allah, ingat tidak ada yang lebih disukai Allah kecuali apa yang telah difardukan kepada kita. Agar kita disukai Allah, maka caranya adalah kerjakan apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala, dan sholat. Tetapi barang siapa ternyata sholat inginnya gerak badan, atau puasa kepingin ngecilkan, ingin kurus, maka jangan-jangan pahalanya nggak didapatkan. Hadirin, hati-hati di sini motivasi ini. Kalau kita inginkan akhirat, dunia pasti ikut Pak. Tapi kalau inginkan dunia saja, akhirat kelewat. Seperti kalau kita garap sawah itu, nanam padi yang cukup apa? Padi ya, rumput iya, gitu. Padahal nggak ditanam itu Pak, rumput itu, tapi jadi cukup, ya kan? Tapi kalau nanam rumput, padi cukup ada? Nggak ada. Kira-kira begitulah gambarannya. Maka niatkan akhirat, dunia ikut nanti. Puasa karena Allah, nanti badannya gede sendiri. Apalagi kalau sahurnya nggak banyak, bukannya dibatasi, cepat turun badannya. Sholat juga begitu, nanti sehat sendiri. Bahkan ketika kita peregangan, ketika rukuk sujud itu, hadirin, itu kan peregangan Pak. Sudah niatkan karena Allah, niatkan karena ta'zim kepada Allah. Ketika rukuk sujud itu, kita menyembah yang maha besar, kita menyembah kepada pemilik alam semesta ini. Itu dengan sendirinya, ada peregangannya, punggung ini akan sehat kan? Itu dengan sendirinya. Tapi kalau hanya niatnya karena peregangan, ditanya kenapa Mas kalau sujud kok lama? Geger biar enak Ustaz. Berarti niatnya cuma itu. Ada apa maju kepala ya, sayang sekali. Kemudian ikhlas dan bebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal saleh dan ibadah. Nah ini hadirin, pembahasan hadis tadi bahwasanya ikhlas dan amal yang niat yang karena Allah semata itu dituntut pada semua amal saleh kita. Jangan sampai tidak ada niatan karena Allah. Kenapa? Karena ingat tadi, niat itu sesuatu itu didapatkan hanya sesuai dengan niatnya, motivasinya. Ya, maka hati-hati, sholat juga begitu. Kelihatan bagus, tapi jangan sampai ternyata bukan karena Allah. Karena yang punya surga adalah Allah. Ibu-ibu masak misalkan, ibu masak di rumah, masakan suami. Kira-kira niatnya apa tuh? Dan karena Allah, apa karena biar nggak dimarahin berdua? Wajar dimarahin berdua karena masakan. Sayang Bu, jangan karena itu, nanti nggak dapat pahalanya loh. Karena Allah saja sudah. Ibu sholat duha itu dengan kepingin apa Bu? Kepingin mendekat kepada Allah, atau kepingin bayarnya enggak? Maaf ini bicaranya di dalam pembahasannya cukup detail tadi. Orang kalau niat
bukan karena Allah, pasti nggak tahan lama. Pasti nggak tahan lama. Ayo cek coba Ustaz Dufan. Niatnya dengan Allah karena kepingin bayaran mudah. Ternyata dijalani 30 hari nggak mudah-mudah, malah PHK. Kira-kira sholat duhanya masih jalan terus apa keleren? Keleren gitu. Jangan-jangan nyalakan ustadznya. Ustadz itu malah dia harus jadi. Hadirin, padahal niatnya yang kurang lurus kata Allah Ta'ala. Karena kita diuji hari ini, diuji oleh Allah Ta'ala seberapa lurus niat kita kepada Allah Ta'ala. Tadi kita mau ngajikan hampir nggak jadi, langsung mati tadi. Saya berangkat dari Surabaya, diberitahu langsung mati Ustaz. Ngaji kayak gini. Ternyata yang di sini langsung hidup, alhamdulillah. Hukum ikhlas itu wajib. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29. Itu hadirin. Ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wa da'u mukhlishina lahu-d-din kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahu 'azim. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku buat adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan melaksanakan ibadah semata-mata hanya karenanya. Hadirin, ingat, karena Allah itu hukumnya wajib. Jangan sampai ibadah kita karena yang lainnya. Saya ingin kasih gambaran ini hadirin. Kalau misalkan ibu-ibu yang masakkan bapaknya anak, dengan si masak betul mulai subuh sampai jam 8 misalkan, betul. Kok gelunan? Oke, nanti masak 5 macam masakannya. Wah, 5 macam masakan apa itu? Terus ternyata bapaknya anak-anak ini matur nuwun ini pun tenggiri tombol jenengan. Tidak terima kasih ke jenengan, matur nuwun ke tetangga. Kira tersebut betul jenengan. Paham betul saya? Paham ya? Jenengan yang soro betul, ternyata yang dimasaknya ini matur nuwunnya tidak ke jenengan, matur nuwun ke tetangga sebelah. Tersinggung betul jenengan? Tersinggung loh, yang masak sini kok yang matur nuwun so. Hadirin, Allah yang ngasih kita rizki, Allah yang ngasih kita kehidupan ini, Allah yang merawat kita. Loh, ternyata giliran ibadah kita matur nuwun kepada selain Allah, pasti Allah marah gitu. Maka hati-hati di situ. Ibadah kita hanya kepada Allah. Berdoa itu ibadah juga, hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Hati-hati. Kita minta kepada Allah, minta dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jangan dengan cara sendiri. Karena ibadah sudah ada tuntunannya, tidak bisa ngarang sendiri. Kemudian seorang mukmin keempat ya, akan diberikan jarak pahala berdasarkan kadar niatnya. Nah, tadi sudah kita bahas panjang. Seorang mukmin akan mendapatkan pahala berdasarkan kadar niatnya. Seperti apa niatnya kita, maka itulah pahala di situ. Yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Hadirin, perbuatan yang bermanfaat yang hukumnya mubah kalau meniatkan ibadah itu dapat pahala. Contoh jangan sare, tidur itu mubah Pak. Jangan sare itu nggak dapat pahala kalau nggak diniatkan untuk ibadah. Tapi kalau niatkan ibadah, niatkan besok bisa bangun sebelum subuh, besok bisa kembali jamaah subuh, besok bisa ngaji bareng. Ada niatan begitu, maka istirahat dengan menjadi bagian dari ibadah, insya Allah. Kemudian pahala hijrah. Ini adalah ayat tentang pahala hijrah dari Al-Imran ayat 195. Ya. Apa pahalanya di sana? Allah akan menghapus lau kaffiranna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan masuk dalam surganya Allah. Ini sudah ada. Belum? Masih? Sudah? Ya sudah. Saya sekarang katakan ya. Nomor 6,
yang membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan adalah niat. Makanya hadirin, ketika sholat itu harus ada niat. Tempatnya di hatinya. Lesan itu seandainya ada, saudara kita yang pakai lesan itu hanya untuk menuntut saja. Tapi niat itu yang dalam hati yang penting. Jadi makanya harus ada niat. Motivasinya apa tadi saya bahas tadi? Sholat adalah mendekat kepada Allah. Sholat adalah untuk melakukan apa yang disukai oleh Allah agar kita mendapatkan cintanya Allah. Yang ketujuh terakhir, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman Muhammad Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, ucapan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hadirin, jadi sudah cukup jelas bahwasannya ketika kita membahas hadis pertama ini, pertama yang kita harus garis bawahi adalah ingat semua amal kita akan dibalas sesuai dengan niat. Barang siapa ingin mendapatkan pahala akhirat, maka niatkan ke akhirat. Dan jangan dikotori niatan dunia. Dunia ini akan bikin pahala akhirat kita menjadi gagal. Yang kedua, ketika kita beramal ibadah, beramal mubah dalam kehidupan sehari-hari, masak, ibu masak, ngomong putranya, niatkan ibadah itu. Eman panjenengan. Kalau ibadah kemudian diukur hanya sholat waktunya saja, sayang sekali. Karena sehari semalam 24 jam. Artinya ada sekian jam yang tidak ibadah. Isi dan ibadah. Niatkan ibadah. Panjenengan merawat suami, merawat putra-putranya, niatkan ibadah. Bapak berangkat kerja, niatkan ibadah. Ada pahala yang nanti di sana. Yang terakhir, ingat ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Ketika ada ikhlas, tidak akan diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan hanya karena Allah. Kita sholat semua karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semua adalah untuk Allah. Dan begitu ya dalam hadis ini. Semoga manfaat apa yang kita bahas ini untuk saya pribadi penjelasan semuanya. Sekali lagi mari kita ambil hikmahnya. Kalau hadis pertama dalam pembahasan kita Nawawi ini tentang perlunya niat yang ikhlas karena Allah. Semoga bermanfaat. Oke, ya. Cukup ya. Ya, mungkin insyaallah kemarin beberapa tanya jawab insyaallah. Baik, kita akhiri bahas perhatiannya. Semoga Allah memberikan kita umur panjang, diberikan ibadah kita senantiasa ikhlas karena Allah, niatan kita senantiasa ikhlas karena Allah dalam ibadah apapun. Dan itu menjadi harapan kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.